MTQ ke-20 tingkat Kabupaten Nunukan bukan hanya ajang kompetisi, namun juga momentum untuk meneguhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Di balik suksesnya perhelatan ini ada peran penting dari para Dewan Hakim. Disinilah koordinator Dewan Hakim memegang kendali penting, memastikan seluruh proses berjalan profesional, adil, dan objektif. Terkait dengan tugas-tugas pokok koordinator bidang kehakiman, pertama tentu mengkoordinir semua dewan-dewan hakim yang akan melaksanakan tugas-tugas dalam hal penilaian para peserta dalam musabaqah tilawatul Quran, terutama di tingkat Kabupaten Nunukan. Yang kedua, Dewan Hakim juga, koordinator Dewan Hakim mengkomunikasikan dengan tim kerja termasuk panitia pelaksana terkait dengan kebutuhan peralatan yang harus digunakan oleh tim Dewan Hakim dalam hal penilaian. Juga tugasnya juga merekap, termasuk ada sekretaris Dewan Hakim, kami kebetulan koordinatornya, jadi merekap nilai-nilai kejuaraan ya dalam semua lomba dan cabang yang dilombakan terkait dengan siapa-siapa pemenang juara satu. Itu salah satu tugas koordinator Dewan Hakim. Memang hampir sama dengan tahun lalu terkait dengan penetapan, dan itu memang dirapatkan di LPTQ Kabupaten. Kebetulan di LPTQ Kabupaten itu ada namanya bidang perhakiman. Nah, di bidang perhakiman inilah yang melaksanakan rapat dengan pengurus inti LPTQ untuk menentukan apakah Dewan Hakim ini tahun lalu masih layak kita pakai atau mungkin harus diganti. Ada beberapa Dewan Hakim yang memang sudah tidak berada di Nunukan, bahkan ada yang sakit dan ada yang meninggal ya tahun lalu, dan itu harus diganti. Dan penggantinya itu harus orang yang memang punya kualifikasi kompetensi di bidangnya itu. Artinya tahun ini masih sama. Ya, masih sama. Jadi begini, kami ini ada sekitar 64 orang. Ya, 64 orang termasuk koordinator dan sekretaris Dewan Hakim. Jadi kita itu sudah mempelot beberapa cabang. Ya, kalau tidak salah tahun ini ada 10 cabang yang dilombakan, dan Dewan Hakim itu kita sudah membagi-bagi. Misalnya di bidang tilawah, kemudian ada misalnya di bidang qiraat, di bidang fahmul syar'i dan lain sebagainya. Ya, jadi memang kita tempatkan para Dewan Hakim itu sesuai dengan kualifikasi, keahlian, dan kemampuan mereka di bidang. Harapan kami, Bu, mudah-mudahan MTQ di tahun 2026 nantinya ini bisa ada nilai-nilai peningkatan, terutama kualitas pelaksanaan, termasuk juga kualitas anak-anak kita yang mengikuti lomba ya, dari semua cabang. Intinya sebenarnya dalam hal lomba musabaqah seperti ini, intinya itu di pembinaan. Di pembinaan yang dilaksanakan oleh para guru, oleh para pembina yang ada di kecamatan masing-masing. Itu yang harus dikuatkan. Jadi alhamdulillah di tahun 2025 ini, di momen MTQ ke-20 ini, alhamdulillah kegiatan MTQ cukup memuaskan. Adapun kendala, ya kendalanya masalah alam kemarin, masalah banjir. Tapi masalah kegiatan-kegiatan penampilan daripada kesiapan daripada panitia lokal dalam rangka MTQ ini
luar biasa. Nah, kita bisa melihat pada waktu pembukaan cukup memuaskan. Kemudian tempat-tempat kegiatan pun, tempat lomba alhamdulillah juga cukup baik. Nah, kemudian peserta juga kita lihat cukup memuaskan. Masyarakat antusias, masyarakat juga cukup baik. Sampai penutupan kegiatan lomba tadi yang tingkat dewasa luar biasa. Nah, kalau kita melihat terutama antusias dari masyarakat ya. Masyarakat Sembakung ini dengan ada kegiatan ini kan mereka rasanya terharu, terhibur dengan kedatangan daripada peserta yang mencapai kurang lebih 800 orang ditambah dengan panitia anggaplah mungkin sudah 1000. Jadi mereka pada momen ini Sembakung betul-betul membludak masyarakatnya. Nah, masyarakatnya pun antusias, ya, sambutan juga luar biasa. Kita bisa melihat pada pembukaan itu kan masyarakat membludak. Iya, benar sekali. Kemudian masalah perekonomian juga cukup baik ya, signifikan. Karena dengan adanya kegiatan ini kan uang beredar di sini, ya kan. Nah, sehingga masyarakat Sembakung ini rasa senang juga ya, Pak, ya merasa bersyukur lah dengan ada momen ini.